Shalom semuanya, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Masih dengan tema Natal, karena ini menjelang Natal. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 1, ayat 30 sampai 38. Hail, thou that art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive and bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. How shall this be, seeing that I know not a man? The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore also that holy child which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her, who is called barren. For with God nothing is impossible. Behold, the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. Hari ini kita mau merenungkan bahwa Natal itu adalah ketaatan. Natal tidak bisa dilepaskan dari ketaatan. Natal terjadi karena Tuhan memakai orang-orang yang taat. Ada 3 orang tokoh sentral Natal yang akan kita lihat di pagi hari ini. Dan ketiga-tiganya menunjukkan ketaatan yang sempurna kepada Tuhan. Yang pertama, Maria. Saat malaikat Tuhan berkata, "Maria, kamu akan mengandung." Lalu Maria heran, "Bagaimana mungkin? Kan aku belum punya suami." Lalu malaikat mengatakan, "Roh Kudus akan turun atas kamu. Bayi yang kau kandung berasal dari Roh Kudus." Maria pun mengatakan satu kalimat yang sangat powerful. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Di sini Maria menunjukkan ketaatan yang sempurna, ketaatan yang mutlak. Meskipun karena itu Maria bisa saja dianggap perempuan yang gak benar, perempuan yang hamil sebelum nikah. Masa sih dia hamil? Kan belum punya suami. Kalau Maria hidup di zaman ini, mungkin dia akan diviralin di medsos, lalu dihujat sama netizen. Tapi Maria nggak mau pusing dengan pendapat orang. Dia cuma peduli pada apa yang dikatakan Tuhan. "Maria, kau akan hamil." Dan Maria menjawab, "Siap, aku mau dipakai Tuhan, karena aku adalah hamba Tuhan." Yang kedua, Yusuf. Yusuf pasti kaget banget waktu tahu Maria hamil. Loh, kan kami belum resmi jadi suami istri. Kok calon istriku sudah hamil? Lalu diam-diam Yusuf mau mutusin Maria. Tapi karena malaikat Tuhan bilang, "Yusuf, jangan putusin si Maria, karena anak yang dikandungnya itu berasal dari Roh Kudus." Yusuf pun taat pada Tuhan. Yang ketiga, nah ini nih, tokoh paling sentral di hari Natal. Siapa dia? Yesus Kristus. Di hari Natal, Yesus Kristus menunjukkan kepada kita bagaimana dia taat kepada Allah Bapanya dengan ketaatan yang sempurna. Bagi Yesus, lahir sebagai manusia adalah pengorbanan yang terbesar. Tapi Yesus mau taat kepada Bapanya karena itulah satu-satunya jalan agar Yesus bisa menjadi juru selamat kita. Jadi, ini juga berkaitan dengan tema kita yang kemarin. Natal adalah hadiah yang terbesar Allah bagi manusia. Karena saat Natal, Yesus melakukan pengorbanan yang terbesar. Nah, anak-anak,
Bisa kalian lihat kan? Ketaatan adalah salah satu tiang penopang Natal. Jadi kalau ini Natal, maka ketaatan adalah salah satu penopang utamanya. Kalau tidak ada ketaatan, tidak ada Natal. Anak-anak, kalau kamu ingin menghayati Natal dalam hidupmu, benar-benar menghayati Natal, belajarlah untuk tahu apa itu taat. Terutama taat kepada Allah. Kita tidak mungkin mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tidak taat kepada Tuhan. Jadi, kalau kamu tidak pernah taat kepada Tuhan, nggak mungkin kamu bisa menikmati Natal. Anak-anak, kita tidak boleh seperti orang bebal. Kamu tahu bebal kan? Sudah dibilangin nggak boleh, dilakukan. Udah dibilangin nggak boleh, dilakukan. Gitu terus. Atau disuruh melakukan sesuatu, nggak mau. Disuruh melakukan sesuatu, nggak mau. Nah, itu orang bebal. Kita tidak boleh jadi orang bebal di hadapan Allah. Kita tiap tahun merayakan Natal, tapi tetap aja nakal. Natal, tapi tetap nakal. Begitu terus bertahun-tahun. Natal harus menjadi sebuah peringatan kepada kita bahwa setiap tahun kita harus menjadi anak Tuhan yang semakin taat kepadanya. Kita menjadi anak Tuhan yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi anak Tuhan yang semakin menyenangkan Dia tahun demi tahun. Saya sendiri sebenarnya bukanlah seorang yang gampang untuk taat. Sejak kecil, saya sering mempertanyakan atau menggugat sebuah peraturan atau kebijakan. Tapi ada satu momen dalam hidup saya di mana saya belajar bahwa ketaatan itu sangat penting. Nah, ini adalah foto saya bersama salah seorang dosen saya di sekolah teologi. Dan beliau mengajarkan saya bahwa sebagai anak Tuhan, saya harus belajar untuk taat. Dalam konteks saya saat itu adalah, saya harus taat pada dosen saya. Dan saya bersyukur sekali Tuhan memakai beliau untuk menghajar saya dan mengajari saya tentang ketaatan. Saya nggak sempat ceritakan di sini ya apa yang terjadi. Tetapi peristiwa itu benar-benar jadi peristiwa yang memorable di dalam pikiran saya. Saya nggak akan mungkin lupa seumur hidup saya. Bagi saya, ketaatan adalah hal yang paling penting yang saya pelajari selama saya sekolah teologi. Memang, saya memperoleh sangat banyak ilmu teologi selama bersekolah. Tapi semua itu tidak ada gunanya jika saya tidak belajar tentang ketaatan. Nah, di sekolah teologi itulah saya belajar bahwa selain taat kepada Tuhan secara langsung, Tuhan juga memakai orang-orang di sekitar kita untuk mendidik kita menjadi pribadi yang taat. Siapa saja yang dipakai Tuhan untuk mendidik kita mengenai ketaatan? Yang pertama, orang tua. Mereka adalah pendidik utama yang dipakai Tuhan untuk mendidik kamu tentang ketaatan. Sebagai seorang anak, kamu harus taat kepada orang tuamu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Yang kedua, guru. Karena konteks kita adalah sekolah, maka guru adalah alat Tuhan yang paling penting. Sekali lagi ya, guru adalah alat Tuhan yang paling penting untuk mendidik kamu tentang ketaatan di sekolah. Anak-anak, kalian percaya nggak kalau saya juga pernah SMP dan SMA? Pastilah ya, saya juga pernah SMP dan SMA. Jadi saya tahu kadang-kadang ada peraturan, ada permintaan, ada instruksi atau tugas-tugas dari guru yang nggak cocok dengan pemikiran saya. Kalian juga pasti pernah mikir begitu kan? Kenapa sih Mister itu mintanya begini? Dan kenapa sih si Miss ini nggak mau kalau dikerjakannya dengan cara begini? Kenapa sih tugasnya harus kumpul tanggal segini? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Anak-anak, itu memang hal yang manusiawi. Bisa saja perasaan atau pikiran-pikiran begitu muncul dalam hati kamu. Apalagi di masa-masa kamu remaja saat ini. Tapi jika kamu ingin bertumbuh menjadi anak Tuhan yang punya karakter semakin serupa dengan Kristus, saran saya, taati apa yang dikatakan gurumu. Kalau memang ada ruang untuk nego dengan guru, tanya guru apakah syarat-syarat atau tugasnya bisa dikurangi atau diperpanjang due date-nya. Tapi kalau memang sudah final, tidak bisa lagi dinego, ya sudah, taati saja dan kerjakan dengan baik. Itu juga yang saya alami saat saya di sekolah teologi.
Saya mempertanyakan kenapa dosen ini tidak mengizinkan begini dan begitu. Saya ambil buku peraturan dan saya baca. Saya tahu saya berada pada posisi yang benar. Tapi ternyata Tuhan sedang mengajarkan saya arti ketaatan. Dan saya bersyukur sekali. Dosen saya itu dipakai Tuhan untuk menghajar saya dan mengajar saya tentang ketaatan. Anak-anak, saya berharap kamu juga jangan cuma bertumbuh dalam hal kepintaran, dalam hal akademis selama di sekolah. Tapi harus juga bertumbuh di dalam karakter ketaatan. Ingat saja salah satu visi sekolah kita. Godly character. Nah, ketaatan itu adalah salah satunya. Hari ini, kalian jangan sampai melakukan kesalahan dulu, baru belajar pentingnya ketaatan. Mari renungkan kisah Natal dan lihat, ketaatan adalah salah satu pilar utama dari Natal. Terutama ketaatan Tuhan Yesus untuk taat lahir sebagai manusia. Kalian juga tahu kan, Yesus bukan hanya taat untuk lahir sebagai manusia, tapi Yesus juga taat untuk mati di kayu salib sebagai penebus kita. Anak-anak, sadarlah, tanpa ketaatan tidak ada Natal. Tanpa ketaatan tidak ada penebusan. Tanpa ketaatan tidak ada salib. Tanpa ketaatan tidak ada gereja. Tanpa ketaatan tidak ada yang boleh mengaku sebagai Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Jadi, kalau kamu ingin spirit Natal membentuk kamu, belajarlah untuk taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada peraturan lalu lintas, taat kepada peraturan-peraturan, taat kepada otoritas yang berada di atas kamu. Dan yang paling utama, taatlah kepada Tuhan. Lakukan apa yang diinginkannya dan jangan lakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kamu untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus di dalam hal ketaatan. Selamat menyambut Natal. Merry Christmas and Happy New Year. Salam 5 roti, 2 ikan. Buka hati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sign nor a tear can abide while we trust and obey. Oh, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey.